Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ulia. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai distribusi data. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai ukuran pusat kecenderungan atau central tendency. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara mendeskripsikan data melalui tabel frekuensi dan grafik. Tujuannya adalah agar data yang kita sajikan tersebut lebih mudah dipahami dan dimengerti. Akan tetapi, cara penyajian data seperti itu bagi sebagian orang seperti para pelaku bisnis dan para ekonom dan pengambilan keputusan belum cukup. Nah, untuk keperluan analisa misalnya, mereka perlu mengeksplor lebih jauh lagi terhadap data yang ada. Nah, mereka ingin mengetahui sebuah nilai yang dapat mewakili kelompok atau serangkaian data statistik yang kita sebut sebagai ukuran tendensi sentral. Nah, central tendensi ini merupakan nilai yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Dalam statistik, untuk mengetahui kecenderungan suatu data ya, kita bisa menggunakan ukuran dari central tendency. Nah, central tendency ini terdapat beberapa bentuk atau beberapa macam, yaitu rata-rata hitung atau median, kemudian modus, kemudian median. Nah, rata-rata hitung atau median ini merupakan nilai rata ya dari semua nilai data yang kita punya. Kemudian modus adalah nilai data yang paling sering muncul, dan median merupakan nilai data yang berada di tengah dari suatu rangkaian nilai data yang kita urutkan itu dari nilai terkecil ya hingga nilai terbesar. Ketika kita ingin menentukan jumlah mobil yang disewa per hari dari data satu pekan atau satu minggu, pada umumnya orang pasti berpikir ya dan menghitung dengan cara menjumlahkan semua item data sewa mobil dari hari Senin hingga hari Minggu dan kemudian membaginya dengan angka 7. Nah, cara penentuan nilai rata-rata seperti ini kita kenal sebagai istilah MEAN. Nah, MEAN ini dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Untuk menghitung nilai MEAN dari data mentah yang belum dikelompokkan atau kita sebut juga sebagai data tunggal, ini bisa kita cari ya dengan menggunakan kedua rumus ini. Nah, untuk data sampel ya, MEAN-nya didapatkan dengan cara X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Nah, lambang dari MEAN untuk data sampel ini kita baca sebagai X bar, di mana X bar ini didapatkan dari keseluruhan jumlah pengamatannya, data pengamatan, kemudian kita bagikan dengan banyaknya anggota sampel tadi. Kemudian untuk rata-rata populasi ini kita dapatkan dari sigma XI dibagi N. Nah, untuk MEAN dari populasi ini kita baca mu. Nah, rata-rata populasi ini kita dapatkan dari keseluruhan ya dari data hasil pengamatan tadi, kemudian kita bagikan dengan banyaknya anggota populasi. Untuk lebih pahamnya bagaimana cara menghitung nilai MEAN untuk data tunggal, mari kita perhatikan contoh soal ini. Nah, di sini kita mempunyai data penyewaan mobil ya, yang dicatat selama satu pekan. Nah, kita pengen mengetahui berapa sih rata-rata jumlah mobil yang disewa per hari di minggu tersebut. Nah, untuk menghitung nilai rata-ratanya bisa kita dapatkan dengan cara menjumlahkan ya nilai data dari hasil pengamatan selama satu minggu itu, kemudian kita tambahkan dengan banyaknya data pengamatan. Nah, hingga hasilnya adalah 15,2. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa nilai rata-rata ya jumlah mobil yang disewa per hari di minggu tersebut adalah 15,2. Nah, kita dapat menyatakan bahwa rata-rata ada 15 mobil yang disewa per hari pada minggu tersebut. Sementara itu untuk data yang berkelompok ya, ini biasanya sering kita temukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk data berkelompok ini bisa kita gunakan dengan rumus untuk data sampel ya. X bar sama dengan sigma MI dikali FI, kemudian
kita bagikan dengan sigma N. Nah, di mana MI ini merupakan nilai tengah dari kelas yang KI. Kemudian kita kalikan dengan nilai frekuensi kelas yang KI. Nah, jadi kita jumlahkan ya keseluruhan nilai tengah dikalikan dengan nilai frekuensi di kelas KI tersebut. Kemudian setelah itu dibagi dengan banyaknya data sampel. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata populasi ya untuk data berkelompok, ini bisa kita gunakan rumus mu sama dengan sigma MI dikali FI kemudian dibagikan dengan sigma N. Nah, di mana MI ini merupakan nilai tengah ya dari kelas yang KI dan FI merupakan nilai frekuensi dari kelas yang KI. Nah, kita jumlahkan ya setiap nilai tengah dari kelas KI tersebut kita kalikan dengan nilai frekuensi dari kelas KI tersebut. Kemudian setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan banyaknya anggota populasi. Nah, tentunya menghitung nilai mean untuk data berkelompok dengan cara panjang ini ya akan membosankan. Terutama itu jika nilai tengahnya atau MI-nya ya berupa bilangan besar atau bilangan yang dengan beberapa angka di belakang koma atau berupa bilangan desimal. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan tersebut dapat kita gunakan dengan cara pendek ya, seperti yang ada pada rumus di bawah ini ya. Nah, X bar sama dengan X0 ditambah C, kemudian kita kalikan dengan sigma FI kali U, kemudian kita bagikan dengan sigma F. Nah, di mana X0 ini merupakan nilai rata-rata asumsi atau rata-rata anggapan. Kemudian C ini adalah lebarnya kelas atau interval kelas. Kemudian kita bagikan dengan sigma FI. FI merupakan frekuensi kelas yang KI, kemudian kita kalikan dengan nilai deviasi kelas yang KI dalam satu interval kelas. Kemudian kita bagikan dengan banyaknya nilai frekuensi. Untuk lebih pahamnya bagaimana cara menghitung nilai mean dari data berkelompok, mari kita perhatikan contoh ini ya. Kita ingin mengetahui berapa sih nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa ya untuk mata kuliah probabilitas dan statistik. Nah, kita akan mendapatkan nilai rata-rata tersebut dengan data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, nilai rata-rata tersebut kita dapatkan dengan cara dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma MI kemudian kita kalikan dengan FI. Nah, ini merupakan nilai frekuensi ya dari 80 data ya yang kita gunakan, ada 80 sampel. Nah, nilai MI itu merupakan ini merupakan MI ya. MI itu merupakan nilai tengahnya. Nah, MI ini kita dapatkan dari nilai rentang nilai dari kelas pertama. Nah, nilai tengah dari kelas pertama ya dengan rentang nilai 50 sampai 54 adalah 52. Kemudian sampai untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke kelas 10. Didapatkan nilai tengahnya adalah 97 ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai tengahnya, kemudian kita kalikan nilai frekuensi tadi, kita kalikan dengan nilai tengah. Nah, ini adalah M ya, bukan X. Nah, setelah itu kita jumlahkan keseluruhan, kita jumlahkan nilai tengah dikalikan dengan nilai frekuensi tadi. Hasilnya adalah 60-30. Nah, ini kita masukin datanya 60-30, kemudian kita bagikan dengan banyaknya nilai frekuensi tadi 80, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah
nilai rata-rata yang diperoleh oleh mahasiswa ya untuk mata kuliah probabilitas dan statistika adalah 75,375 atau nilai rata-rata dari mahasiswa yang punyai untuk mata kuliah Propstat ini adalah 75. Dengan contoh soal yang sama, kita juga bisa menghitung nilai MEAN dengan rumus pendek ya, yaitu dengan menggunakan kode U. Nah, dari data ini kita bisa mendapatkan nilai MEAN-nya menggunakan rumus X bar sama dengan X0 ditambah C, kemudian kita kalikan sigma FU dibagi sigma F. Nah, langkah pertama untuk menggunakan metode kode U, pertama kita tentukan nilai tengah dulu dari masing-masing kelas. Nah, kita tentukan nilai tengah dari kelas 1 sampai kelas 10. Nah, setelah didapatkan nilai tengah dari masing-masing kelas, kemudian kita pilih salah satu nilai tengah ya. Kita pilih salah satu dari nilai tengah ini yang mana nilai tengah kelas ini memiliki nilai frekuensi absolutnya terbesar. Nah, kita lihat dari sini nilai frekuensi absolutnya terbesar. Nah, yang paling besar adalah ini ya, pada kelas dengan rentang nilai 75 sampai 79. Nah, ini adalah nilai frekuensi absolut yang terbesar. Dengan nilai tengahnya adalah 77. Nah, nilai tengah ini kita anggap ya sebagai nilai X0-nya atau nilai rata-rata anggapan. Nah, pada nilai tengah ini kita berikan tanda deviasi ya dalam satuan interval kelas. Nah, di mana pada interval kelasnya dimulai dengan 0 ya, nilai tengah tadi. Kemudian pada nilai-nilai tengah yang lebih kecil dari X0 ini, kita beri deviasinya adalah negatif. Kemudian pada nilai tengah yang lebih besar dari X0 ini, kita beri nilai deviasinya adalah positif. Kemudian masing-masing deviasi ini kita kalikan dengan nilai frekuensi dari masing-masing kelas. Nah, 1 dikalikan min 5, ini pada kelas pertama hingga pada kelas ke-10. Nah, semua nilai frekuensi pada kelas, masing-masing kelas ini kita kalikan dengan nilai deviasinya. Kemudian setelah didapatkan hasil dari perkalian nilai frekuensi dengan deviasi tadi ya, masing-masing kelas, kemudian kita jumlahkan sehingga nilainya adalah min 26. Nah, nilai ini kemudian kita bagi ya dengan nilai frekuensi keseluruhan ya dari data yang kita punya. Nah, min 26 ini kita bagi 80, kemudian kita kalikan dengan C. C ini adalah interval kelas atau lebarnya kelas tadi. Nah, lebar kelas dari kelas pertama hingga kelas 10, masing-masing kelasnya itu mempunyai lebar yang sama ya, atau mempunyai jarak yang sama, yaitu 5. Nah, kemudian hasil ini kita kalikan dengan panjang interval kelas tadi, 5. Nah, setelah didapatkan hasilnya, kemudian kita tambahkan nilai tengah ya, yang mana mempunyai nilai frekuensi terbesar. Nilai tengahnya adalah 77 ya, dari frekuensi terbesar ini. Nah, hasil dari X bar ini kita dapatkan dengan menggunakan kode U, yaitu 75,375. Nah, dengan menggunakan kode U, baik dengan cara pendek maupun cara panjang, kita mendapatkan nilai rata-rata ya dari nilai mahasiswa untuk mata kuliah Propstat itu nilainya sama ya, 75,375. Untuk data yang berbobot atau tertimbang ya, untuk nilai MEAN-nya bisa kita cari dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma WI kali XI, kemudian kita bagikan dengan sigma WI. Nah, untuk lebih pahamnya coba diperhatikan pada soal ini.
Nah, di sini kita sudah mempunyai data, kemudian kita ingin mencari nilai mean ya dari data ini. Nah, X bar sama dengan kemudian kita jumlahkan ya, masing-masing ini adalah X ini merupakan data pengamatan kita, kemudian W ini adalah ini merupakan nilai bobot dari masing-masing data ini. Nah, jadi untuk data pengamatan kemudian nilai bobot pada masing-masing kelas ini kita kalikan ya, setelah kita dapatkan nilai perkalian ya antara nilai bobot dengan data pengamatan, kita jumlahkan ya. Kemudian hasil penjumlahan ini kita bagi dengan jumlah atau dengan banyaknya bobot dari data yang ada, sehingga dihasilkan nilai mean untuk data ini adalah 64,6. Kemudian bagaimana pengaruh nilai item data yang ekstrim terhadap mean? Nah, mari kita perhatikan pada kasus ini. Di sini kita punya data ya selama 1 pekan ya atau 1 minggu ya, data penyewaan mobil. Nah, pada data ini terdapat nilai ekstrim, yaitu nilai hari Jumat. Nah, di sini terdapat banyak mobil ya yang disewakan atau mobil yang tersewakan sebanyak 50 mobil. Karena pada hari Jumat ini bertepatan dengan hari libur. Nah, untuk menghitung nilai rata-ratanya, kita dapat menggunakan rumus ya, X bar. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan data selama 1 pekan tadi, kemudian kita bagikan dengan banyaknya data. Nah, sehingga dihasilkan nilai rata-ratanya adalah 20,1. Ini adalah nilai rata-rata dengan item data yang memiliki nilai ekstrim. Nah, jika kita bandingkan nilai rata-rata pada kasus sebelumnya dengan kasus yang sama ya, tanpa adanya nilai ekstrim, nilai rata-ratanya kita dapatkan adalah 15,2. Setelah adanya perubahan satu item data ya, yaitu adanya nilai yang ekstrim yaitu di hari Jumat, ternyata nilai mean-nya jauh berbeda dari nilai semula. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa nilai mean sangat sensitif terhadap perubahan ekstrim nilai item data. Mungkin kita berpikir lebih baik nilai ekstrim tersebut dibuang saja atau perlu dicari cara perhitungan nilai rata-rata selain mean ya. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa mean mudah dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Meskipun mean telah dikenal secara umum ya dan mudah dihitung ya. Serta mean merupakan nilai rata-rata yang stabil. Tapi nilai mean ini tidak cocok digunakan untuk data yang terdapat nilai ekstrim. Seperti pada kasus ini. Cara kedua untuk menyatakan nilai rata-rata adalah median. Nah, median merupakan nilai tengah dari suatu data, yaitu data tengah setelah seluruh data disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar dari keseluruhan data. Cara mencari nilai median untuk data tunggal ya, atau data tidak berkelompok. Pertama, kita urutkan dulu ya item data dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Nah, jika jumlah item datanya ganjil ya, maka nilai mediannya adalah data yang terletak di tengah set data. Nah, pada soal ini bisa kita lihat ya, dari data ini pertama adalah kita kelompokkan dulu, kita urutkan dulu dari terkecil ke terbesar. Nah, kemudian nilai yang terletak di tengah ini merupakan nilai mediannya. Kemudian untuk data genap, nah misalnya kita punya data ya, data ini ya, dari data ini kita urutkan ya dari terkecil hingga terbesar. Nah, setelah kita urutkan,
nilai mediannya yaitu merupakan dua item data yang ada di set data tadi. Nah, begini. Nah, kemudian dari dua item data yang ada di tengah set data ini, kita jumlahkan ya. Kemudian kita bagi dengan 2. Sehingga nilai mediannya untuk data genap kita dapatkan adalah 3,5. Untuk menghitung nilai median pada data berkelompok, ini bisa kita gunakan rumus ME sama dengan LO ditambah C dikali N bagi 2 dikurang sigma F dibagi frekuensi median. Nah, di mana LO ini merupakan nilai batas bawah kelas median dan C adalah lebar dari interval kelas. N/2 ini merupakan letak median ya. Kemudian kita kurangkan sigma frekuensi, jumlah frekuensi ya. Kita jumlahkan keseluruhan jumlah frekuensi. Kemudian kita bagikan dengan nilai frekuensi dari kelas median tersebut. Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita perhatikan bagaimana cara menghitung nilai median pada soal ini. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu letak median pada data ini. Nah, letak median terletak pada data ke-40. Kenapa 40? Karena median itu adalah nilai tengah. Nah, kita mempunyai data adalah 80. Nah, nilai tengah dari 80 data itu adalah 40. Nah, untuk data yang ke-40 ini terletak pada interval 75 hingga 79. Ini bisa kita jumlahkan ya, nilai frekuensi dari kelas pertama hingga kelas ke-5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini totalnya adalah 37 ya, 36. Nah, jadi letak median berada pada data ke-40. Nah, data ke-40 itu berada di frekuensi di dalam frekuensi untuk kelas dengan nilai rentang 75 hingga 79. Nah, sehingga nilai batas bawah kelas dari median atau LO-nya, L0-nya adalah 74,5. Sementara itu, untuk lebar kelasnya atau panjang interval kelasnya adalah 5. Nah, untuk nilai frekuensi yang memenuhi nilai median tadi adalah 21. Nah, kemudian tinggal kita masukkan nilai-nilai yang kita dapatkan tadi ke dalam rumus median tadi. Nah, LO-nya adalah 74,5 ditambahkan nilai lebar kelasnya 5, kemudian 40 ini adalah letak median. Dikurangi dengan ini adalah sigma frekuensi. Sigma frekuensi ini adalah jumlah frekuensi sebelum interval kelas median. Nah, jumlah frekuensi sebelum interval kelas median itu adalah 36 ya. Dari kelas pertama hingga kelas sebelum kelas median tadi, ini adalah kelas median. Kita jumlahkan. Nah, nilainya 36. Kemudian kita bagikan dengan nilai frekuensi dari kelas median tadi, 21. Sehingga hasilnya didapatkan nilai median dari data ini adalah 74,452. Untuk membandingkan nilai median dan mean terhadap data ekstrim, jika kita hitung ya nilai median dari tabel 2 ini, diperoleh nilai mediannya adalah 17. Nah, 17 ini kita dapatkan dari hasil pengamatan tadi yang kita urutkan nilainya ya, dari nilai terkecil ke terbesar. Nah, ini adalah nilai ekstrimnya. Nah, sehingga nilai tengah dari kumpulan data tadi itu merupakan nilai mediannya. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa
Perhitungan nilai median pada tabel 2 diperoleh hasil yang tidak berbeda jauh ya dengan nilai median yang ada pada tabel 1. Meskipun nilai median pada tabel 2 ini dijumpai item data yang mempunyai nilai yang ekstrim. Sementara itu, untuk nilai rata-rata atau nilai mean ya, pada tabel 2A, ini adalah nilai rata-rata ya, untuk nilai yang punya nilai ekstrim, mean-nya berbeda sangat jauh dengan mean pada tabel 1 ya, yaitu tabel yang tidak punya nilai ekstrimnya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa jika pada data dijumpai nilai ekstrim sangat besar ataupun sangat kecil dibandingkan dengan nilai item data lainnya, maka nilai rata-rata yang dianggap lebih mewakili nilai set data adalah median. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim dan median sangat mudah dihitung bila ada pengamatan tidak terlalu banyak atau relatif kecil. Nah, kekurangan dari median ini adalah sebagai ukuran nilai sentral ya. Median sifatnya kurang teliti dan kurang dikenal dibandingkan dengan mean. Cara ketiga untuk menyatakan nilai rata-rata adalah dengan menggunakan modus. Nah, modus ini merupakan suatu nilai ya yang sering muncul atau terjadi suatu set data atau mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, jika dalam suatu set data atau semua item data hanya terjadi satu kali kemunculan ya, maka data tersebut tidak mempunyai modus. Namun jika ada lebih dari satu item data yang mempunyai frekuensi tertinggi, maka setiap item data tersebut mempunyai nilai modus. Nah, untuk data kuantitatif, modus menunjukkan nilai yang paling banyak muncul. Dan untuk data kualitatif, modus menunjukkan sifat atau keadaan yang paling banyak terjadi. Dengan demikian, serangkaian data mungkin tidak mempunyai modus, bisa hanya mempunyai satu modus atau bahkan mempunyai dua modus atau lebih. Nah, untuk modus yang datanya belum dikelompokkan, cara mencari nilai modusnya adalah dengan menghitung ya frekuensi masing-masing data dari setiap keadaan. Kemudian kita tentukan modusnya dengan mencari data yang frekuensinya terbesar. Nah, untuk data frekuensi yang terbesar, itulah nilai modusnya. Nah, sementara itu, untuk data yang berkelompok, nilai modus ini bisa kita tentukan dengan rumus modus sama dengan L0 ya, ditambah C, kemudian kita kalikan B1 dibagi B1 tambah B2. Nah, L0 ini merupakan nilai batas bawah ya dari kelas modus tadi. Kemudian B1 itu merupakan nilai selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Dan B2 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Nah, untuk lebih pahamnya, cara menghitung nilai modus pada data berkelompok ya bisa diperhatikan pada kasus ini. Nah, kita mempunyai data ya yang sudah disajikan pada tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita ingin mencarikan nilai modusnya. Pertama yang kita lakukan adalah kita perhatikan ya dari tabel distribusi frekuensi ini mana data yang paling sering muncul. Nah, data yang paling sering muncul adalah dengan nilai frekuensi tertinggi ya, yaitu 21. Nah, di sini nilai frekuensi tertinggi itu terletak pada dengan rentang nilai 75 hingga 79. Nah, di sini bisa kita dapatkan untuk batas bawah dari kelas modus itu adalah 74,5. Kemudian selisih ya antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi
tepat satu kelas sebelum kelas modus adalah nilai 21 ini ya. Ini adalah kita kurangkan ya nilai frekuensi kelas modus tadi, kita kurangkan dengan jumlah frekuensi sebelum kelas modus. Nah, 21 kita kurangkan dengan 12 sehingga hasilnya 9. Kemudian B2 ini kita dapatkan adalah dari nilai kelas frekuensi kelas modus tadi ya, kita kurangkan dengan nilai frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus ini. Nah, 21 dikurang 6 sama dengan 15. Sehingga nilai modusnya didapatkan adalah 76,375. Untuk mengetahui hubungan antara mean, median, dan modus bisa kita perhatikan pada kurva atau grafik ini. Nah, di sini jika nilai meannya, kemudian median dan modusnya itu nilainya hampir sama, maka kurvanya mendekati simetri. Atau dengan kata lain, mean, median, dan modus terletak pada satu titik ya, sehingga kurva dari distribusi frekuensi tersebut simetri atau berbentuk normal. Sementara itu, jika distribusi frekuensi tersebut menceng ke kanan ya, nah di sini menceng ke kanan, maka nilai meannya lebih besar dari nilai median lebih besar dari nilai modus, atau dengan kata lain, letak dari mean paling kanan ya, kemudian di tengahnya adalah median dan paling kirinya adalah nilai modus, sehingga menghasilkan kurva positif. Sementara itu jika distribusi frekuensi tersebut menceng ke kiri ya, nah sini menceng ke kiri, atau dengan kata lain condong ke kanan, menceng ke kiri condong kanan, maka nilai meannya lebih kecil dari nilai median. Kemudian nilai median itu lebih kecil dari nilai modus, atau dengan kata lain, letak meannya paling kiri ya, di kiri, kemudian disusul median di tengahnya, dan modus letaknya di paling kanan. Jadi kesimpulannya, pada distribusi frekuensi yang menceng ya, nilainya, sumbunya, maka nilai median selalu terletak di tengah. Artinya nilai median tidak dipengaruhi oleh nilai yang ekstrim. Nah, jadi median merupakan nilai sentral yang dianggap paling mewakili pada distribusi data yang menceng. Nah, alternatif berikutnya baru modus, dan terakhir adalah nilai rata-rata atau nilai mean. Jadi, untuk mengetahui pusat kecondongan suatu data, kita bisa menggunakan ukuran sentral tendensi, yaitu mean, median, dan modus. Nah, dari ketiga ukuran ini, manakah yang lebih tepat untuk digunakan ya, untuk menghitung nilai rata-rata? Nah, pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Tapi ketiga nilai ini mempunyai cara perhitungan yang berbeda, sehingga pemilihan nilai rata-rata sangat tergantung dari kebutuhan kita dalam menyimpulkan suatu data. Nah, misalnya median. Nah, median jika distribusi data kita tidak simetri, maka median lebih tepat untuk digunakan sebagai nilai rata-rata. Misalnya, kita ingin menghitung nilai rata-rata dari gaji pegawai atau nilai rata-rata pendapatan suatu keluarga. Distribusi dari data ini sangat tidak simetri, sehingga untuk menghitung nilai rata-rata kita perlu menggunakan median ya. Lebih baik kita menggunakan median untuk menghitung nilai rata-rata dibandingkan nilai mean. Meskipun mean sendiri ya merupakan nilai rata-rata yang sering digunakan ya, tetapi perlu diingat bahwa mean sangat sensitif terhadap item data yang ekstrim. Jadi jika kita mempunyai sekumpulan data ya dan terdapat data yang ekstrim, untuk menghitung nilai rata-ratanya lebih tepat menggunakan median dibandingkan mean. Kemudian modus. Modus ini merupakan salah satu ukuran
sentral tendensi ya, yang selalu menampilkan nilai item data itu sendiri. Nah, dengan modus kita bisa menentukan ya data yang paling banyak atau paling sering muncul atau nilai frekuensi tertinggi. Ini biasanya digunakan dengan untuk contoh kasus misalnya seorang pengusaha atau perancang mode sepatu atau baju ya ingin menggunakan modus untuk memutuskan barang mana yang akan dijual. Dari hasil survei diperoleh data bahwa ukuran sepatu yang paling laku itu ternyata ukuran 37 dan 40. Nah, di sini artinya bahwa terdapat dua modus ya dari data hasil survei tadi. Maka dengan dua modus ini perancang sepatu tidak akan memutuskan untuk membuat sepatu dengan ukuran 38,5 atau selain dari 37 dan 40 lebih banyak lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan dari saya mengenai ukuran dari pusat kecondongan suatu data atau central tendency. Ditunggu untuk video selanjutnya.